Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hariza. Tipe investor menurut profil resiko dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama konservatif, yang kedua moderat, dan yang ketiga agresif. Di sini saya akan sharing tentang portofolio investasi dengan tipe agresif, yaitu mereka-mereka yang berani memilih instrumen investasi dengan risiko yang sangat tinggi. Menerapkan high risk, high return, yaitu percaya bahwa semakin tinggi resikonya, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Tidak takut dengan fluktuasi yang tajam, berani untuk kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pokok investasinya demi mendapat keuntungan yang semakin besar. Umumnya berinvestasi untuk jangka pendek, tak jarang melakukan trading atau jual beli saham dalam waktu singkat. Tentunya membutuhkan pemahaman dan kemampuan analisa pasar yang tinggi agar tidak rugi. Harus memiliki mental yang baja ketika melihat instrumen investasinya sedang merosot. Dengan kriteria investor dengan tipe agresif, dana kelolaan sebesar 12 miliar rupiah selama jangka waktu 8 tahun dan return yang ingin dicapai yaitu 39% per tahun. Untuk proporsi investasinya yaitu yang pertama investasi real di tanah sebesar 9,67%, yang kedua yaitu investasi vintage di platform akseleran sebesar 8%, yang ketiga saham, saya memilih sektor consumer, infrastruktur, trade, properti, dan juga mining sebesar 72,33%. Yang keempat, obligasi dengan seri ORI 016 sebesar 4%, dan yang terakhir reksadana saham dari TRIM Syariah Saham sebesar 6%. Dari keseluruhan proporsi investasi, saya memilih lebih banyak di saham karena sekali lagi ini portofolio investasi untuk investor dengan tipe agresif, yaitu dia yang berani mengambil resiko, high risk, high return. Jadi dia itu pengen returnnya banyak dan dia itu berani. Jadi menurut saya saham adalah investasi yang cocok untuk tipe investor agresif. Oke, baik. Yang pertama yaitu investasi real. Apa sih investasi real itu? Investasi real adalah sebuah investasi yang ada fisik, yaitu pengelolaan dana yang ditempatkan di sesuatu yang berwujud seperti tanah, emas, dan juga lain-lain. Untuk investasi real ini saya memilih tanah, tapi saya memilih untuk menempatkan investasi saya di dua tempat, yaitu BSD, Bumi Serpong Damai, dan juga yang kedua di Bogor. Dua tempat yang saya pilih tadi yaitu dua tempat yang strategis dan return atau prediksi harga naiknya itu sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan. Dan saya memilih untuk di dua tempat karena saya tidak ingin prioritaskan hanya di satu tempat saja, karena tipe agresif itu adalah tipe yang berani mengambil resiko atau high risk high return. Investasi real di tanah, karena investasi tanah itu minim biaya perawatan. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan rumah, ruko, apartemen, atau penginapan lainnya tentu butuh perawatan. Wajar saja karena itu adalah sebuah bangunan. Ketika bangunan itu ditempatin orang, pasti nanti orang itu akan sering menggunakan fasilitas di dalamnya. Terus nanti ada kemungkinan rusak dan kita harus mengganti. Dan kalau bangunan itu dibiarkan kosong, nantinya akan mendatangkan bakteri-bakteri, terus kayak kotoran-kotoran, hewan-hewan kayak gitu. Jadi nanti bakalan keluar lagi biaya pembersihan dan sebagainya. Itulah mengapa memiliki bangunan kosong itu tentu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi ketimbang memiliki tanah yang lapang. Jadi tanah lapang itu nggak bakalan ada risiko rusak, pipa bocor, dinding keropos, pembersihan, dan sebagainya. Jadi saya memilih untuk investasi di tanah selama 8 tahun ke depan. Dari total dana kelolaan 12 miliar,
investasi real ini saya memiliki proporsi 9,67%, yaitu sebesar 1.160 juta rupiah. Dengan perhitungannya seperti tabel berikut. Yang BSD, ini saya dapat harga per meter dan estimasi return ini dari berita yang ada, yaitu berita yang menyatakan bahwa Bumi Serpong Damai ini sudah menjadi incaran banyak orang karena harga tanah di kawasan ini itu diperkirakan naik 4 kali lipat dalam 6 tahun, dan itu dibuktikan pada tahun 2008 sampai dengan 2014. Jadi saya mengestimasikan jika saya menginvestasikan dana saya di Bumi Serpong Damai atau BSD selama 8 tahun ini, returnnya 600%. Untuk yang kedua yaitu Bogor. Saya juga dapat informasi ini dari berita yang ada, yaitu kawasan Sentul Bogor menjadi lokasi yang diperebutkan karena adanya pembangunan jalur puncak 2 dari Sentul hingga Cianjur. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch IPW, Ali Tranghanda, memprediksi harga tanah di kawasan itu bakalan naik 2 kali lipat. Dia menyebut bahwa tanah di Sentul, Jawa Barat sudah meraih 5-8 juta per meter persegi. Itu yang sekarang. Jadi saya mengestimasikan jika beli sekarang ini di harga yang paling tinggi, yaitu 8 juta per meter, dan target return atau estimasi prediksi return untuk 8 tahun ke depan itu sebesar 800%, karena di berita ini dijelaskan bahwa di Bogor itu returnnya hampir 100% per tahun. Dihasilkan total return 8 tahun investasi real dari 2 tempat BSD dan Bogor sebelum pajak sebesar 8.560 juta rupiah, dan dihasilkan brutonya ditambah dengan modal awal yaitu 9.720 juta rupiah dikurangi dengan pajak 2,5% hingga menghasilkan total return 8 tahun investasi real di BSD dan Bogor setelah pajak tanpa modal adalah 8.317 juta rupiah. Maksudnya tanpa modal ini saya cuma ngitung return 8 tahunnya. Yang kedua yaitu Vintage. Saya memilih Akseleran, salah satu platform P2P lending atau pinjam-meminjam yang menghubungkan UKM membutuhkan dana dengan para peminjam. Karena alasan saya yaitu sekarang ini bermunculan UKM kecil atau small business atau start business seperti itu. Jadi bakalan besar kemungkinan untuk di tahun kedepannya atau beberapa waktu yang akan datang itu lebih diuntungkan. Akseleran itu memiliki fitur yang namanya auto lending saya, di mana dia itu bisa mengatur setiap bit per pinjaman yang ingin diberikan investor kepada UKM yang membutuhkan pinjaman, dan mengatur bunga minimum yang didapat investor, rating pinjaman minimum, minimal dan maksimal tenor, ada atau tidaknya proteksi asuransi, jenis agunan, dan juga bisa mengatur tiap industri UKM yang ingin diberikan dana pinjaman. Jadi dalam perhitungan portofolio investasi saya kali ini mengikuti atau menggunakan fitur auto lending saya. Dari total dana kelolaan sebesar 12 miliar rupiah dan 8% untuk proporsi vintage sebesar 960 juta rupiah. Jadinya investasi per tahun didapatkan 120 juta rupiah, karena di sini saya membagi dari 960 juta rupiah ini dibagi rata
selama 8 tahun, ditemukan bit perpinjaman yang saya atur yaitu 5 juta, karena kemarin saya coba lihat di aplikasi Akseleran itu yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tenor 12 bulan itu dana yang dibutuhkan tidak seberapa banyak. Jadi saya memutuskan untuk bit perpinjamannya itu 5 juta. Jadi nanti didapatkan saya mendanai 24 UKM per tahun. Dengan settingan bunga 30% per tahun, karena sebagian besar bunga yang didapat oleh UKM yang memiliki tenor 12 bulan adalah 30%. Tenornya saya memilih minimal, tidak ada minimal karena saya ingin per tahun, yaitu 12 bulan. Return yang didapat per tahunnya yaitu 36 juta dari 120 juta investasi saya per tahun dikalikan bunga yang didapat per tahun. Hasilnya didapat semua total investasi saya di vintage selama 8 tahun, yaitu memiliki return 288 juta rupiah. Yang ketiga yaitu saham yang paling besar proporsinya. Kenapa? Karena menurut saya tipe agresif itu orang-orang yang dengan jangka pendek, yaitu dia sering trading atau jual beli saham untuk mendapatkan return yang sangat tinggi. Sekali lagi, tipe agresif adalah high risk, high return. Dia itu tipe yang berani mengambil resiko. Dia itu tipe yang tidak peduli, bahkan modalnya hingga habis itu sangat tidak peduli demi mendapatkan return yang sangat tinggi. Di sini portofolio saya yaitu terbagi menjadi beberapa sektor. Kenapa? Karena saya lagi-lagi tidak ingin memprioritaskan di satu titik saja, yaitu nantinya jika satu sektor ini hancur, nanti saya akan hancur juga. Jadi saya memilih untuk di beberapa sektor, contohnya seperti infrastruktur, consumer, terus yang lagi happening sekarang ini kayak SCTV, terus seperti Indosat, Telkomsel yang sekarang ini kerap digunakan untuk beberapa waktu yang akan datang. Akan tapi karena jangka waktu yang saya punya itu 8 tahun, yaitu saya memilih untuk memasukkan tambang, timah, properti yang mungkin di 3 atau 5 tahun ke depan itu memiliki potensi return yang sangat tinggi. Untuk perhitungan saham terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu 3 tahun pertama dan 5 tahun berikutnya. Untuk 3 tahun pertama, ada sektor consumer yaitu SIDO. Industri jamu dan farmasi SIDO muncul TPK. Melihat kinerja pada semester 1 2020 yaitu laporan per Juni 2020 di tengah pandemi ini, SIDO berhasil naik 11% per tahun. Jika melihat liabilitas, menggunakan rasio utang DER per Juni 2020 tercatat 0,12 kali, yang artinya SIDO tergolong aman. Setelah itu KAEF dan INAF. Di sini saya memilih ketiga perusahaan ini karena sekarang ini kan lagi musim pandemi, jadi ketiga-tiganya ini lagi sering dibutuhkan dan untuk 1 tahun ke depan itu bakalan berprioritas untuk naik terus. Yang kedua yaitu sektor infrastruktur ISAT atau PT Indosat Tbk. Nah, saya memilih ini karena sekarang ini kan masih musim pandemi, di mana semua orang itu kebanyakan
masih work from home atau sekolah, belajar, kuliah daring atau di rumah aja. Jadi pengguna atau user provider itu akan semakin meningkat. Apalagi yang saya tahu provider yang banyak digunakan itu adalah Indosat. Yang ketiga dari sektor trade yaitu SCMA atau Surya Citra Media Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri media berbasis konten. Perusahaan ini memiliki stasiun televisi swasta nasional atau SCTV dan Indosiar yang menurut saya sekarang ini karena orang-orang itu banyak di rumah, jadi waktu untuk menonton televisi itu lebih banyak daripada yang dulu. Jadi menurut saya pilihan untuk investasi di SCMA ini lumayan tepat untuk 1 tahun ke depan. Sementara 5 tahun berikutnya saya ada 2 sektor yaitu properti dan mining. Untuk yang propertinya yaitu WSKT dan PTBP. WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk itu menurut laporan keuangan 6 tahun terakhir menunjukkan kenaikan dalam hal aset, pendapatan, dan laba bersih. Untuk yang PTPP, sekarang ini menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai 6,2 triliun atau naik 2 kali lipat dari tahun 2020. Sebagian besar belanja modal ini digunakan untuk membiayai proyek pengembangan jalan tol, dan diperkirakan saham PTPP akan terus naik karena adanya proyek-proyek baru yang akan dikerjakan untuk beberapa tahun ke depan. Untuk yang mining ada ANTM, INDY, dan INS. ANTM yang biasa dikenal orang-orang PT Aneka Tambang Tbk ini mengalami peningkatan penjualan yang sangat signifikan dibandingkan pada Lebaran 2020 kemarin. Nah, untuk yang INDY atau Indika Energi Tbk dan INS atau PT Timah Persero Tbk juga sama halnya dengan ANTM, yaitu pertambangan pada sekarang ini itu akan memiliki potensi yang cukup besar di beberapa tahun ke depan. Untuk perhitungan 3 tahun pertama, dari total dana kelolaan 12 miliar, saham ada proporsi 72,33%, yaitu sebesar 8 miliar 680 juta rupiah. Untuk yang 3 tahun pertama, tadi kan ada 3 sektor di 5 perusahaan dengan proporsinya sebagai berikut. Ini harga yang saya gunakan per tahun 2021 tanggal 4 Februari di bursa saham. Nah, untuk return per tahunnya ini saya mengambil dari history. Misalkan Sido ini kan saya mau hold 3 tahun. Lah, ini saya mengambil acuan dari 3 tahun return yang dihasilkan oleh Sido di tahun sebelumnya. Dihasilkan dari 8 miliar 680 juta itu menyisakan 320.000 yang tidak saya pakai atau tidak saya investasikan di kelima saham, di kelima perusahaan, menghasilkan hasil return ditambah sisa saldo dan juga ditambah modal awal dikurangi dengan fee jual beli, dihasilkan 18 miliar 393.499.839 rupiah. Nah, hasil ini
saya gunakan kembali untuk investasi 5 tahun ke depan sebagai modal awal. Berikut merupakan perhitungan untuk 5 tahun berikutnya. Di sini ada 2 sektor, yaitu properti dan juga mining. Didapatkan total return selama 8 tahun saya investasi saham di 5 sektor 10 perusahaan itu sebesar 77 miliar sekian. Itu perhitungan dikurangi dengan modal awal atau 8 miliar yang tadi. Oke, baik, yang terakhir yaitu yang keempat, obligasi atau surat hutang. Saya memilih obligasi dengan seri 016 dengan pertimbangan karena aman, kupon yang dibagikan dijamin oleh negara, dan juga return yang ditawarkan itu lumayan menarik. Obligasi Republik Indonesia seri 016 dapat diperjualbelikan melalui BNI sebagai standby buyer sesuai harga pasar dengan keterangan penerbitan pada tanggal 24 Oktober 2019, tenor 3 tahun. Jadi teman-teman, selama 8 tahun saya menginvestasikan di obligasi ini hanya satu seri saja, yaitu tenor 3 tahun. Jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan kupon yang dibagikan setiap bulan. Dari total dana kelolaan 12 miliar, dan proporsi obligasi 4% didapatkan 480 juta saya investasikan di obligasi. Nah, untuk seri 016 ini syarat minimal investasinya 1 juta dan maksimalnya itu 3 miliar. Jadi aman ya teman-teman. Jika saya menginvestasikan sebesar 480 juta. Return per tahunnya itu 6,8%. Dikurangi dengan PPh final sebesar 15% didapatkan return per tahunnya itu 5,78% setelah pajak. Karena kupon yang dibagikan itu per bulan, jadi return per bulannya itu 0,48%, yaitu 2.312.000. Selama 3 tahun, kupon yang saya dapatkan dari obligasi Republik Indonesia seri ke 016 atau 016 ini sebesar 83.232.000 rupiah. Reksadana TRIM Syariah Saham memiliki pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 19,87% satu tahun ini. Memiliki drawdown yang menurun 34,23%. Expense rasionya yaitu 5,43% yang cenderung cukup rendah, yaitu bagus karena expense ratio ini mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense ratio mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Dari total dana kelolaan 12 miliar rupiah, reksadana memiliki proporsi 6% sebesar 720 juta dengan investasi rutin per bulannya yaitu 7.500.000 rupiah selama 8 tahun. Saya menggunakan fitur dari aplikasi Bibit untuk perhitungan investasi selama 3 tahun dan perhitungan investasi selama 5 tahun. Didapatkan investasi jika dilakukan rutin 7.500.000 per bulan selama 3 tahun menghasilkan 317.224.462 rupiah dan selama 5 tahun dihasilkan
Rp539.143.069. Dan total keseluruhan selama 8 tahun, yaitu 3 tahun awal ditambah dengan 5 tahun berikutnya, jika dikurangi dengan modal, maka total return 8 tahun untuk reksadana saham ini yaitu Rp336.367.531. Secara keseluruhan, return 8 tahun investasi untuk investasi real dihasilkan Rp8.317.000.000. Investasi vintage dihasilkan Rp288 juta. Untuk investasi saham Rp77.772.911.220. Untuk investasi di obligasi dihasilkan Rp83.232.000. Dan yang terakhir untuk investasi saham, reksadana saham dihasilkan Rp136.367.531. Dan total semuanya dari kelima investasi tadi dihasilkan Rp86.597.510.751 dari target return Rp34.440.000.000. Berarti perhitungan yang sudah saya paparkan atau portofolio investasi saya ini melebihi dari target return yang diinginkan, yaitu sebesar 39% per tahun untuk jangka waktu 8 tahun. Oke, semuanya sudah selesai, semuanya sudah dibahas. Yang tadi saya jelaskan dari awal hingga sekarang merupakan portofolio investasi untuk tipe investor yang agresif. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan karena yang tadi adalah pendapat saya pribadi dengan pertimbangan dan analisa saya pribadi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.